Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Ya, alhamdulillah pagi hari ini kita bisa melakukan pembelajaran daring kembali dengan mata pelajaran SIMDIK. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa dulu sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Ada yang mau memimpin? Siapa yang mau memimpin anak-anak? Silakan. Terima kasih. Hari ini sebelum Bapak mulai, Bapak akan lakukan absensi dulu. Hari ini siapa yang tidak hadir anak-anak? Marta ada? Depi? Rianti? Erna sakit kayaknya ya, nggak kelihatan ya? Sudah. Selanjutnya Bapak akan menampilkan slide ya. Untuk pertemuan kedua. Baiklah anak-anak, untuk melanjutkan materi pertama kemarin, hari ini kita akan melanjutkan kembali ke materi kedua, yaitu mengenai algoritma. Kalian bisa simak presentasi layar yang Bapak sharing di Google Meet ini ya. Di sini ada gambar seseorang yang sedang merancang sesuatu, tetapi ada langkah-langkah yang harus ia tempuh. Seperti inilah gambaran secara umum mengenai algoritma. Kalian bisa perhatikan gambar di sini. Berarti apa algoritma itu? Seseorang sedang merencanakan sesuatu untuk mencapai tujuan. Ya. Berarti apa yang akan ia lakukan? Tentu dengan berpikir dan melaksanakan rencana tersebut dengan membuat algoritma sebagai langkah penyelesaian setiap masalah. Bapak akan berikan contohnya seperti ini. Ini adalah sebuah kasus terkait algoritma. Ya, kita perbesar. Kalian bisa simak kasusnya adalah pada gambar di atas ada 3 cakram di tiang A. Bagaimana memindahkan ketiga cakram dari tiang A ke tiang B? Gunakan aturan cakram sebagai berikut. Yang pertama, hanya satu cakram yang boleh dipindahkan dalam satu waktu. Setiap perpindahan berupa pengambilan cakram teratas dari suatu tiang dan memasukkannya ke tiang lain. Ya. Ketiga, tidak boleh meletakkan cakram di atas cakram yang lebih kecil. Lalu bagaimana algoritmanya atau prosesnya? Kalian bisa simak ke slide berikutnya. Nah, yang pertama adalah kita pindahkan dulu cakram hijau ke tiang B. Ya, kalian bisa lihat gambar di slide-nya. Selanjutnya pindahkan cakram biru ke tiang C. Ketiga, pindahkan cakram hijau ke tiang C di atas cakram biru. Keempat, pindahkan cakram oranye ke tiang B. Kelima, pindahkan cakram hijau ke tiang A. Nah, yang terakhir, pindahkan cakram biru ke tiang B di atas cakram oranye.
Nah, hasil akhirnya adalah seperti slide yang kalian lihat ini. Ya, dimana masing-masing cakram bisa dipindahkan tanpa merubah aturan-aturan yang sudah ditentukan tadi. Ya, Bapak akan kasih contoh kasus yang kedua seperti ini. Ya, misalnya saya ingin membuat sebuah program penjumlahan dari dua buah bilangan, maka algoritma yang akan saya buat dengan menggunakan flowchart adalah, kalian bisa lihat gambar yang ada di slide ya, dimana di sana ada bagan alir atau flowchartnya. Ya, di sana ada bagan alir dan flowchartnya. Yang pertama adalah start, masukkan nilai A ditambah nilai B. Selanjutnya C sama dengan A ditambah B. Nah, hasilnya adalah C. Nah, flowchart terakhir adalah N atau selesai. Nah, jadi terkait algoritma ini tentu kita juga menggunakan logikanya. Dua buah bilangan penjumlahan di mana A ditambah B sama dengan C. Bisa dipahami anak-anak? Oke, selanjutnya adalah untuk nanti jangan lupa saya ingatkan lagi, kalian bisa melakukan absensi ya. Untuk linknya masih sepertinya kemarin. Untuk tugasnya nanti Bapak juga sudah siapkan ya. Kalian juga silakan masuk ke akun Google Classroom kalian masing-masing ya. Di sini sudah Bapak buatkan tugasnya. Serta materinya juga sudah saya berikan, nanti bisa kalian baca kembali ya. Setelah kalian pahami, kalian bisa mengerjakan tugasnya di pertemuan kedua ini. Ada yang mau ditanyakan anak-anak? Silahkan yang mau bertanya. Contoh algoritma dalam kehidupan sehari-hari sebenarnya banyak sekali. Bapak akan kasih contoh, misal kita melakukan penginstalan aplikasi. Nah, tentu kalian pernah menginstal aplikasi di HP kalian melalui download di Google Play Store ya. Yang kedua, kita contohnya adalah mengambil uang di mesin ATM. Selanjutnya adalah menonton film di bioskop. Jadi intinya adalah suatu aplikasi atau suatu aktivitas yang direncanakan dari awal sampai akhir ya. Itulah contoh algoritma ya. Ada pertanyaan lagi? Kalau tidak ada pertanyaan, Bapak rasa cukup ya. Nanti seandainya kalian ingin bertanya bisa dilanjutkan kembali atau bisa hubungin Bapak melalui grup WhatsApp ya. Bagaimana anak-anak? Cukup?